Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi sekolah pasar modal dengan saya Riana Rusmina. Saya Amelia Sabila Putri. Saya Faiza Ramadhani. Saya Putra Maulia. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal yang pertama yaitu bagi masyarakat sebagai pencipta lapangan kerja atau profesi. Yang kedua ada bagi investor, yaitu sebagai sarana investasi. Yang ketiga bagi emiten, sebagai penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat bagi pengusaha, yaitu sebagai sumber pembiayaan. Dan yang terakhir bagi negara, yaitu sebagai keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Sedangkan investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Langkah-langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Kedua, kenali profil risiko. Ketiga, pelajari alternatif investasi. Keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Kelima, tentukan batas investasi. Keenam, tentukan strategi investasi. Dan yang terakhir, pertahankan tujuan investasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana yang lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Lalu, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Dan kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Dan yang terakhir, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Selanjutnya, ada jenis produk pasar modal. Yang pertama, saham. Kedua, obligasi. Dan yang ketiga, reksadana. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Lembaga-lembaga yang ada di dalam pasar modal. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk di dalam industri keuangan non-bank. Tujuan pendirian OJK. Yang pertama, seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah suatu tempat perdagangan surat-surat berharga.
Bursa Efek Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. Bursa Efek Indonesia adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Bursa Efek Indonesia wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Fungsi BEI. Yang pertama, BEI merupakan fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa. Ketiga, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat. Yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Selanjutnya, ada LPP dan LKP. LPP merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Sedangkan LKP atau Lembaga Clearing dan Penjamin dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Kesimpulannya, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Adapun produk yang diperjualbelikan dalam pasar modal yaitu seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan LPP dan LKP. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.